Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih bisa bertatap muka meski hanya melalui media video YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi keeratan ukhuwah Islamiyah kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tawakal. Tentunya istilah tawakal ini bukan merupakan istilah yang baru. Istilah tawakal ini merupakan istilah yang sudah sangat familiar, istilah yang sudah sangat sering didengar oleh kita semuanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih tawakal itu tersebut? Sering kita mendengar bahwa tawakal itu pasrah. Sering ada kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu biasanya doa ketika bepergian. Kemudian dilanjut bismillahi majreha wa mursaha. Kepasrahan seorang muslim, tawakal. Dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tawakal ini melaksanakan suatu perencanaan yang sudah matang dalam sebuah pekerjaan, dan setelah itu diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi bahwa tawakal ini melaksanakan suatu perencanaan yang sudah matang dalam suatu pekerjaan, melaksanakan suatu perencanaan, sebuah planning yang sudah matang. Kemudian setelah itu untuk hasil diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa tawakal ini istilah Jawanya bukan berarti pasrah bongkokan, kan? Biasanya istilah Jawa seperti itu. Artinya apa? Pasrah sepenuhnya tanpa adanya usaha, tanpa adanya perencanaan. Salah yang seperti ini. Sering kemudian kita contoh menaruh sepeda, taruh di luar. Mas, nak, kok sepedanya ditaruh di luar, gak dikunci? Saya sudah tawakal kepada Allah. Pertanyaannya, apakah betul tawakal yang seperti ini? Mari kita lihat satu kisah yang disampaikan oleh para sahabat. Suatu ketika ada seseorang masuk ke masjid, kemudian orang tersebut menaiki unta awalnya. Ketika masuk masjid, kemudian dia menemui halaqah
atau mengikuti pengajian. Ditanya oleh beberapa sahabat, kenapa untamu tidak diikat? Saya sudah tawakal kepada Allah, jawab orang tersebut. Kemudian orang tersebut ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana ditegurnya? Ikatlah unta itu terlebih dahulu, baru kemudian tawakal. Artinya apa? Ada usaha terlebih dahulu, baru kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian kita tidak ada usaha sama sekali. Korelasinya ketika kemudian dikaitkan dengan pembelajaran, dikaitkan ketika seorang murid, seorang siswa sedang melaksanakan ujian, seorang mahasiswa sedang melaksanakan ujian, maka harus kemudian tawakalnya bagaimana? Ada usaha terlebih dahulu. Apa usahanya? Yaitu belajar. Belajar yang sungguh-sungguh, mempunyai planning yang bagus, planningnya direncanakan, baru kemudian tawakal. Itu bukan kemudian udahlah saya tawakal saja kepada Allah, saya akan baca ini sebisanya pokoknya. Salah yang seperti itu. Itu konsep tawakal yang tidak betul. Konsep tawakal adalah adanya perencanaan matang itu dilaksanakan dengan baik, hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, berbicara tentang tawakal, apa sih kemudian keutamaan, apa sih kemudian keistimewaan daripada orang-orang yang bertawakal tersebut? Di dalam Al-Quran surah At-Talaq disebutkan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Jadi bahwa ketika sudah melakukan perencanaan yang matang, kemudian pelaksanaannya dengan maksimal, ketika dia tawakal, selanjutnya kemudian dia tawakal, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Konsepnya bagaimana ketika dalam hal rezeki, bukan berarti kemudian kita di rumah saja, tetapi kemudian kita dikasih Allah 2 tangan, dikasih Allah 2 kaki, dikasih Allah 2 mata. Tujuannya apa? Untuk agar kita bermaisyah, bekerja keras, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Kemudian tawakal ini keistimewaannya adalah yang selanjutnya membuat hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita berusaha, Allah yang menentukan. Karena tidak ada kerugian ketika kemudian kita mengharapnya kepada Allah. Berbeda ketika kita mengharapnya kepada manusia, pasti ada kekecewaan. Maka berharaplah kepada Allah, pasti niscaya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena Allah adalah Zat Maha segalanya, sementara manusia abdun dalilun, manusia itu hamba yang lemah, nggak bisa apa-apa. Tidak usah menggantungkan semuanya kepada manusia. Bagaimana kemudian keistimewaan selanjutnya ini? Kaitannya dengan hati yang tenang, melahirkan husnudzon kepada Allah SWT. Ketika sesuatu yang kita hadapi kemudian kurang pas, maka ketika kemudian kita kembalikan tawakal, kita akan husnudzon, berbaik sangka, positive thinking kepada Allah SWT. Ini yang kemudian membuat mindset manusia menjalani hidup dengan lebih tenang. Kemudian apa sih ciri-cirinya orang yang tawakal sekarang? Yang pertama, ciri-cirinya dia selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT. Kemudian tadi husnudzon kepada Allah, bekerja didasari dengan ikhlasan, memiliki kesadaran bahwa manusia itu hanya bisa merencanakan, manusia itu planner, perencana, sementara yang menentukan siapa? Allah SWT. Kemudian meyakini bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada manusia. Apapun yang terjadi kepada manusia, itu adalah yang terbaik. Terbaik menurut
Sesuatu yang mungkin menurut manusia itu buruk, belum tentu di mata Allah adalah buruk. Di mata manusia mungkin buruk, di sisi Allah itu adalah hal yang terbaik. Kemudian meyakini bahwa dalam setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Ingat bahwa tawakal tidak semena-mena langsung berpasrah, tetapi kuncinya tawakal adalah ada planning atau perencanaan yang matang, ada pelaksanaan yang maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah keikhlasan, diberikan Allah rasa tawakal yang bagus, sehingga selalu berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita selalu berhusnudzon kepada Allah, pasti kita bisa juga berhusnudzon kepada manusia. Karena dengan husnudzon membuat hati kita itu tenang, membuat hati kita itu tidak gerasa gerusu, membuat hati kita itu selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Karena hakikatnya manusia itu makhluk, Allah itu khalik. Manusia itu adalah sesuatu yang diciptakan, sementara Allah adalah zat yang menciptakan. Sekian, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.